Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita baca dan lihat bersama-sama dari Roma 14. Kita lihat daripada ayat 17, di sini firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi pemirsa sekalian, mari kita tahu, termasuk saudara-saudara yang ada di studio nih, lagi rame banyak orang nih ya. Puji Tuhan. Jadi suatu yang luar biasa, makanan dan minuman ini adalah hasrat hidup dasar seorang manusia. Nah, kita tahu bahwa yang kita cari atau yang manusia cari sekarang ini bukan cuman makanan saja yang sekedar dimakan, tetapi zaman sekarang ada orang-orang yang gila makan gitu ya. Mereka disebut foodie gitu. Mereka bisa pergi sampai ke ujung bumi gitu ya. Bukan hanya ke Australia, bukan hanya ke Singapura, mereka bisa ke Amerika, mereka bisa ke Jerman. Mereka tujuannya cuma kuliner gitu. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang dunia mencari ini semua. Nah, kita tahu bahwa makanan dan minuman memang benar mendatangkan sukacita buat kehidupan kita. Namun di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, kehidupan ini atau kerajaan Allah, kerajaan surga itu bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi ada 3 hal yang merupakan bagian daripada kerajaan surga. Di sini dengan jelas dikatakan nomor 1 kebenaran. Nah, milikilah kebenaran dalam kehidupan ini. Kalau kita memilih untuk hidup benar itu bukan berarti kita sempurna. Saya dan saudara, kita tidak akan pernah sempurna sebagai manusia. Karena pada waktu kita berpikir kita sempurna, berarti kita sudah sombong. Gitu ya, berarti kita sudah meninggikan hati kita. Dan di mata Tuhan, Tuhan benci orang yang sombong. Jadi hiduplah benar seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita serupa di dalam Kristus. Nah, keserupaan akan Kristus ini adalah keserupaan yang sifatnya adalah progresif gitu ya. Jadi pada waktu kita belajar seperti Kristus gitu, kita merendahkan diri bahkan, mengosongkan diri, dan bahkan pada waktu kita belajar seperti itu, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Dan kemudian kita tahu yang namanya benar, ini artinya hanya didapatkan melalui firman Tuhan saja. Nah kemudian yang kedua, damai sejahtera. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, akan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan menjanjikan akan ada damai sejahtera. Bukan kekayaan baru ada damai sejahtera. Tetapi justru di tengah-tengah kerugian sekalipun, di tengah-tengah sakit penyakit sekalipun, di tengah-tengah ada orang yang meninggal sekalipun keluarga kita yang kekasih, ada damai sejahtera yang tidak dapat dipikirkan oleh orang-orang dunia gitu ya. Nah ada satu cerita di mana Tuhan Yesus memberikan cerita gitu ya. Perumpamaan akan orang yang kaya tetapi bodoh. Nah dikatakan aku akan membangun lumbung lebih besar, aku akan membangun lagi perusahaan-perusahaan yang gede, pabrik-pabrik yang besar, aku akan membangun startup-startup yang baru yang lebih gede yang akan mendatangkan income triliunan rupiah. Tetapi Tuhan berkata malam ini kalau kamu mati untuk apa? Gitu ya. Jadi kamu tidak akan bisa bawa kekayaan. Makanya di sini dikatakan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Karena pada hari-hari ini, kalaupun kita bisa kehilangan segala sesuatu, tetapi kalau engkau masih mempunyai keselamatan itu sendiri, maka engkau pasti akan memperoleh sukacita. Yang percaya katakan amin. Jadi pemirsa sekalian, apapun kondisi Anda, memang benar saya tidak tahu kondisi Anda. Saya tidak mengalami apapun yang Anda alami, dan saya tidak berusaha untuk mengerti apa yang Anda alami, karena hanya Tuhan yang akan mengerti kondisi Anda. Tetapi saya percaya di dalam kebenaran firman Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita memiliki damai sejahtera yang tidak terukur oleh kekayaan atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Kemudian kita mempunyai sukacita yang tidak palsu. Sukacita bukan karena minuman keras, sukacita bukan karena wanita atau laki-laki, sukacita bukan karena obat-obatan terlarang, tetapi sukacitanya daripada Tuhan. Maka saya percaya bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang akan bisa mengguncangkan kehidupan Anda. Karena apa? Kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu ada pada kehidupan Anda. Anda diberkati dengan episode hari ini. Kami berdoa biarlah episode ini berbicara sesuatu kepada Anda dan nama Tuhan dipermuliakan. Anda mau mendapatkan sukacita surgawi? Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perlu sukacita surgawi. Berdoa pemirsa sekalian buat sukacita ini. Sukacita yang tidak diukur oleh banyaknya uang, kesehatan, atau apapun juga. Tetapi sukacita yang asli dari surga. Bukan KW. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah sukacita surgawi. The joy of the Lord is your strength. Terima pemirsa sekalian, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa sukacita sudah ditambahkan dalam kehidupanmu. Bersama dengan kami katakan, amin. Kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.